Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Barokah akan menjelaskan tentang sosialisme Amerika Latin, dinamika dan perkembangannya dengan topik perbandingan program ekonomi neoliberal dengan anti neoliberal Venezuela pada masa kepemimpinan Carlos Andrés dan Hugo Chavez. Sebelum kepada pembahasan, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Deza Tifari Kurniawan sebagai moderator, ada Elsa Mustika Berliana, ada Lela Tuludia, dan juga ada Yoga Trihapian. Deskripsi singkat negara Venezuela. Negara Venezuela merupakan negara Amerika Latin terbesar ke-6 dan terletak paling utara yang memiliki anugerah tidak terhingga. Menjelang tahun 1930-an, minyak bumi menjadi perekonomian yang dominan di Venezuela. Bentuk negara Venezuela ialah federal. Sistem pemerintahan yang dianut Venezuela adalah sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya, profil Carlos Andrés Pérez. Carlos merupakan politisi Venezuela yang pernah menjadi presiden negara dalam 2 kesempatan, yaitu pada tahun 1974 sampai 1979 dan tahun 1989 sampai 1993. Dia belajar sekolah menengah di Sekolah Menengah Andrés Bello di Caracas dan belajar hukum di Universitas Pusat Venezuela. Ia bergabung dengan Partai Nasional Demokrat pada tahun 1938. Antara tahun 1945 dan 1947, ia menjabat sebagai Sekretaris Presiden Romulo Betancourt dan Dewan Menteri Dewan Pimpinan. Ia terpilih sebagai Wakil Kongres Nasional pada tahun 1948. Dan ia juga menikah dengan sepupunya Bianca Rodriguez, yang dengannya ia memiliki 6 anak. Setelah penggulingan Presiden Romulo Gallegos pada tahun 1948, Carlos dipenjara selama setahun dan kemudian diusir ke Curacao, dari mana dia pindah ke Bogota. Pada tahun 1958, ia kembali ke Venezuela dan mereorganisasi Partai Aksi Demokratik di negaranya, di mana ia terpilih sebagai anggota Kongres, Dirjen Pertama Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1960. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai kepala departemen. Dia adalah ketua fraksi parlementer dari Aksi Demokratis dan anggota Komite Eksekutif Nasional sejak tahun 1968. Selanjutnya, latar belakang kepemimpinan Carlos Andrés. 31 tahun demokrasi berjalan di Venezuela. Pada tahun 1989, Carlos terpilih sebagai presiden mulai menjalankan praktik neoliberal yang disponsori oleh International Monetary Fund atau IMF. Lebih jelas, kebijakan ini dibuat karena jatuhnya harga minyak pada tahun 1980-an membuat perekonomian Venezuela menjadi ambruk. Privatisasi industri milik negara, penghapusan subsidi, dan devaluasi mata uang dipaksakan ke publik mendapatkan protes dalam bentuk pemogokan buruh-buruh dan aksi mahasiswa. Lebih jelas, pemicu dalam peristiwa yang dikenal El Caso oleh Soyomukti, dijelaskan bahwa kenaikan harga gas menjadi pemicu utama pada tanggal 27 Februari tahun 1989 yang menyebabkan meledaknya kerusuhan di ibu kota Caracas dan kota-kota lain di Venezuela. Akibat dari liberalisme, Venezuela mengalami kekacauan besar-besaran dalam segi ekonomi, politik, dan pertahanannya. Puncaknya pada masa pemerintahan Carlos, Venezuela menjadi negara penghutang terbesar di dunia. Faktor awal dikeluarkannya neoliberalisme, kerjasama antara Venezuela serta Amerika Serikat nampak sangat aktif bermula pada maklumat perjanjian yang dibangun oleh kedua negara pada tahun 1836 yang menyangkut pada sisi kerjasama perdagangan serta hak maritim. Isi dari perjanjian tersebut antara lain ialah menjamin perlakuan yang adil terhadap kapal serta orang dagang antar negeri. Pada tahun 1860, ikatan kedua negeri pun terus menjadi tumbuh, di mana kedua negara kembali meratifikasi perjanjian yang berisikan peraturan-peraturan yang menjamin kebebasan perlayaran, anti pembajakan, dan perdagangan yang adil antar negara. Masa Carlos Andrés Pérez tahun 1989, ketika Venezuela berada di bawah kepemimpinan Carlos Andrés Pérez,
Program ekonomi neoliberal menjadi basis utama kebijakan pemerintahannya. Program-program seperti pencabutan subsidi publik, liberalisasi ekonomi, privatisasi BUMN, dan deregulasi mulai dijalankan. Pada bulan Februari 1989, pada awal masa jabatan kedua sebagai presiden, ia menerima usulan Dana Moneter Internasional yang dikenal dengan Konsensus Washington. Sebagai imbalan untuk menerima proposal ini, Dana Moneter Internasional ditawarkan Venezuela pinjaman sebesar 4, miliar dolar AS. Kerjasama ini dengan IMF muncul minggu setelah kemenangannya dalam pemilihan presiden tahun 1988. Akhir Carlos Andrés Pérez. Rencana kudeta juga akhirnya terjadi. Chavez dan kawan-kawan pada bertepatan pada 4 Februari 1992 melancarkan ide penurunan Presiden Carlos Andrés Pérez atas perilaku kebijakan neoliberal yang mereka anggap kejam serta sangat merugikan rakyat. Tetapi pemberontakan tersebut kandas dan Chavez juga menyerah dengan syarat mendapat suatu peluang berpidato tentang keluh kesahnya atas terbentuknya kebobrokan oleh pemerintahan di kala itu di depan TV nasional. Dengan tampilan baret merah, Chavez melaporkan tanggung jawabnya atas kudeta tersebut serta dia dipenjarakan sepanjang 2 tahun. Mengenal sosok Hugo Chavez. Hugo Chavez lahir di daerah Llanos, dekat kota Sabaneta, negara bagian Barinas pada 28 Juli 1954. Chavez lahir dari keluarga miskin. Menginjak usia dewasa, Hugo Chavez masuk ke Akademi Militer Venezuela. Kemudian, dia mengenal sosok Simón Bolívar melalui buku-buku di perpustakaan militer. Pemikiran sosialis Simón Bolívar mempengaruhi pandangannya tentang pemerintahan Venezuela. Saat Venezuela sedang mengalami krisis karena kebijakan kapitalis pemerintah yang menyengsarakan rakyat, Chavez dengan gagah dan berani memimpin kudeta pada Februari 1992, meskipun akhirnya gagal. Popularitas yang semakin naik pasca kudeta mengantarkannya menjadi presiden Venezuela pada pemilihan umum 1998. Sebelumnya, ia merupakan ketua partai politik Gerakan Republik Kelima. Karena memiliki paham politik Bolivarianisme dan sosialisme abad ke-21, ia fokus menerapkan reformasi sosialis di negara ini sebagai bagian dari proyek sosial bernama Revolusi Bolivarian. Sepanjang masa kepemimpinannya, ia telah menerapkan konstitusi baru, mendirikan Dewan Demokrasi Partisipasi, menasionalisasi sejumlah industri penting, meningkatkan anggaran kesehatan dan pendidikan, serta mengurangi tingkat kemiskinan secara besar-besaran. Hugo Chavez wafat pada 5 Maret 2013. Sejarah kepemimpinan Hugo Chavez. Hugo Chavez tampil sebagai ikon penentang kebijakan Amerika Serikat dengan mengkritik tajam terhadap globalisasi neoliberal dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pada tahun 1982, Hugo Chavez membentuk sebuah gerakan bersama kelompok perwira militer bernama Gerakan Revolusi Bolivarian. Kegagalan kudeta 1992 tidak menurunkan semangat Hugo Chavez dalam melawan imperialisme. Semangat anti-imperialisme Chavez bertujuan untuk membawa rakyat keluar dari jebakan neoliberalisme. Pada Juli 1998, Chavez terpilih menjadi presiden. Naiknya Hugo Chavez menjadi presiden membawa perubahan besar bagi Venezuela. Dengan segera merubah arah kebijakan perekonomian di negaranya, Hugo Chavez menerapkan kebijakan nasionalisasi ekonomi di Venezuela karena menentang imperialisme. Upaya yang pertama dilakukan Hugo Chavez adalah menjadwalkan amandemen terhadap Konstitusi 1961 melalui referendum. Konstitusi 1961 dianggap tidak memberikan mekanisme apapun bagi pembentukan majelis konstitusional untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam konstitusi dengan persetujuan rakyat. Referendum berlangsung pada tanggal 19 April 1999 dengan menganut sosialisme kerakyatan atas inspirasi dari tokoh yang disukainya yakni Simón Bolívar. Hugo Chavez membangun ulang Venezuela dengan revolusi Bolivariannya.
Selama Hugo Chavez menjabat sebagai Presiden Venezuela, dia dapat dikatakan sukses membangun Venezuela dari keterpurukan, bahkan di tengah kondisi masyarakat yang mengalami kemiskinan. Faktor dikeluarkannya kebijakan anti-neoliberalisme. Pada tahun 1980, Presiden Venezuela Carlos Perez membuat perjanjian melalui Washington Consensus untuk menerapkan program IMF di Venezuela melalui Structural Adjustment Program. Akibat program-program IMF dan World Bank, Venezuela mengalami krisis ekonomi di akhir tahun 80-an dan di awal 90-an. Program IMF yang telah dijalankan oleh presiden-presiden sebelum Chavez mewarisi masyarakat Venezuela mendapatkan ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Atas krisis yang melanda Venezuela, ribuan orang turun ke jalan untuk melakukan protes terhadap pemerintah. Akibat krisis tersebut membuat perubahan opini publik di sebagian besar rakyat Venezuela. Mereka tidak lagi mempercayai pemimpin yang menjadi budak kepentingan AS di Venezuela. Kemudian, rakyat Venezuela mulai mengenal Chavez saat terjadi pemberontakan militer yang dipimpinnya pada tanggal 4 Februari 1992. Setelah Presiden Carlos melarikan diri, Hugo Chavez mencalonkan diri menjadi presiden. Segera setelah Hugo Chavez menjabat sebagai presiden tahun 1998, kebijakan anti-neoliberal muncul di Venezuela. Melalui program revolusi Bolivariannya, Chavez membuat kebijakan-kebijakan yang mencirikan anti-neoliberalisme. Chavez berani menentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh AS, salah satunya adalah penolakan Chavez atas IMF dan World Bank. Implementasi kebijakan ekonomi sosialis anti-neoliberalisme pada masa kepemimpinan Hugo Chavez. Dengan menganut sosialisme kerakyatan atas inspirasi dari tokoh yang disukainya yaitu Simon Bolivar, Hugo Chavez membangun ulang Venezuela dengan revolusi Bolivariannya. Selama Hugo Chavez menjadi presiden di Venezuela, dia dapat dikatakan sukses membangun Venezuela dari keterpurukannya, meningkatkan investasi ekonomi dengan membangun cadangan minyak di wilayah Orinoco yang kaya akan minyak. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atas produksi dari perusahaan asing, ini Chevron dan Repsol di Venezuela. Dengan berbagai kebijakan dan program yang dilakukan Hugo Chavez sejak menjabat presiden, Venezuela menjadi peningkatan terutama dalam bidang ekonomi. Ekonomi Venezuela meningkat secara signifikan. Hingga tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Venezuela mencapai lebih dari 9%. Pertumbuhan terkuat justru berada di sektor non-minyak, terutama jasa konstruksi. Dalam meliputi proyek pembangunan masyarakat yang berupa pembangunan rumah-rumah untuk rakyat. Pada tahun 2005, Venezuela menjadi negara dengan tingkat GDP atau Gross Domestic Product atau jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara. Selama 1 tahun yang merupakan tertinggi di Amerika Latin, mereka pertumbuhan ekonominya sebesar 9,3%. Revolusi Bolivarian yang diusung Hugo Chavez segera membawa perbaikan-perbaikan bagi kondisi perekonomian, kesehatan dan pendidikan di Venezuela. Penguasaan sumber ekonomi secara oligarki mulai dihapuskan, kemudian dikembalikan kepada rakyat melalui otoritas negara. Hugo Chavez menasionalisasi aset-aset dan sumber daya ekonomi dari pemilik modal, kemudian menggunakan aset-aset tersebut untuk membiayai program-program sosial dan publik, terutama masalah kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan publik lainnya. Sebelum Hugo Chavez berkuasa, 70% dari keseluruhan 26 juta rakyat Venezuela hidup miskin. Di bawah Hugo Chavez, kualitas hidup rakyat Venezuela menurun. Indeks United Nations dan angka kemiskinan menurun dari 48,6% tahun 2002 menjadi 29,5% di tahun 2011. Kebijakan-kebijakan pada pemerintahan Hugo Chavez. Hugo Chavez membuat beberapa program pemerintahan, diantaranya 1. Pembaruan ekonomi. 2. Reformasi sistem keuangan negara.
3. Pembentukan ALBA atau Alternativa Bolivariana para las Americas. 4. Pembentukan Bank Selatan. 5. Menangkal propaganda Amerika Serikat. 6. Mendirikan Dana Pembangunan Nasional. 7. Diversifikasi ekonomi. Lebih dipusatkan untuk mengurangi ketergantungan ekspor minyak ke Amerika Serikat. 8. Mendirikan badan usaha milik negara. 9. Nasionalisasi perusahaan. 10. Pembentukan aliansi global didirikan dalam rangka upaya untuk membebaskan Venezuela dari mekanisme keuangan kapitalis. 11. Pembaruan kontrak minyak Venezuela. Kebijakan pemerintahan Chavez yang sangat radikal mencuri perhatian dunia internasional. Salah satu kebijakan yang sangat kontroversi adalah kebijakan nasionalisasi industri dalam negeri. Kebijakan ekonomi Chavez ini tentu saja menjadikan salah satu kebijakan yang paling riskan untuk dijalankan. Di masa orang-orang berbondong-bondong menjadi liberalis, Chavez merubah haluan ekonomi Venezuela menjadi sosialis. Tentu saja banyak bos-bos kapitalis yang akan memberikan reaksi penolakan terhadap kebijakan Chavez ini, mengingat begitu banyak keuntungan yang telah mereka dapatkan dari kekayaan alam Venezuela. Kondisi ekonomi Venezuela di bawah kepemimpinan Hugo Chavez. Keberhasilan Presiden Hugo Chavez baik di dalam maupun di luar negeri telah membuatnya menjadi figur kebanggaan bagi rakyat Amerika Latin yang mendambakan perubahan. Reformasi ekonomi dan politik yang dilakukan Hugo Chavez dan usaha pemerintahannya dalam mengatasi kemiskinan telah menimbulkan dukungan penuh rakyat terhadap Hugo Chavez. Selain itu, usaha Hugo Chavez untuk meningkatkan persatuan di antara negara-negara Amerika Latin dengan pengajuan tawaran penjualan minyak kredit jangka panjang dan murah telah menyebabkan Venezuela memiliki posisi yang kuat dalam percaturan politik regional. Selama 14 tahun kepemimpinannya, Hugo Chavez dikenal dengan kebijakan instan dan mencari solusi dalam kebijakan ekonomi sosialnya, seperti kebijakan devaluasi mata uang yang dilakukan secara teratur, pengambilan alih perusahaan swasta, dan inflasi yang terdorong kenaikan pembelanjaan dari sektor publik daripada mengatasi masalah yang mendasari ekonomi secara struktural. Kebijakan politik yang ditempuh oleh Hugo Chavez dilandaskan pada upaya untuk mengembalikan hak-hak ekonomi, politik, dan kebudayaan pada rakyat. Yang terutama adalah bagaimana aset-aset sumber daya ekonomi yang ada dapat direbut dari tangan pihak swasta yang digunakan menumpuk keuntungan sendiri dan kemudian dikuasai negara dan digunakan untuk membiayai program-program sosial dan publik, terutama masalah kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan publik lainnya. Keberhasilan dalam masalah kesehatan tersebut adalah pemerintahan Hugo Chavez telah berupaya memenuhi kewajiban konstitusional dalam ayat 83 sampai 85 pasal 3 Konstitusi tahun 1999. Melalui program Barrio Adentro, pembiayaan ini ditanggung oleh pemerintahan untuk publik. Secara eksplisit melarang untuk mengharamkan privatisasi dalam bentuk apapun. Program kesehatan lainnya adalah membangun lebih banyak rumah bagi rakyat miskin dalam 2 tahun ini dibandingkan 20 tahun sebelumnya di bawah rejim sebelumnya. Membangun akses air yang sehat, bersih, dan segar bagi jutaan rakyat untuk pertama kalinya dalam kehidupan mereka. Juga dibuka pasar makanan rakyat yang membeli makanan dari perusahaan makanan, kemudian dijual ke pasar makanan tradisional dengan harga 30% lebih murah daripada harga makanan di toko-toko supermarket. Keberhasilan dalam bidang pendidikan juga mendapatkan hasil yang besar dibanding pendidikan. Revolusi secara nyata telah
menghasilkan capaian-capaian besar, karena pada dasarnya cita-cita revolusi adalah melahirkan hubungan sosial dan menciptakan masyarakat baru yang berpengetahuan sehingga dapat memahami kontradiksi alam dan kontradiksi sosial, serta aktif terlibat dalam partisipasi sosial politik untuk bersama-sama meraih tujuan hidup manusia. Intahan Hugo Chavez, hubungan diplomatika Venezuela dan Amerika tidak berlangsung baik. Keduanya pun tak punya perwakilan duta besar, namun kini Venezuela di bawah kepemimpinan Nicolas Maduro mulai membuka diri untuk menormalisasi hubungan negaranya dengan pemerintahan Barack Obama. Langkah normalisasi hubungan ini disambut baik dunia internasional. Pasalnya, runyamnya hubungan AS dan Venezuela di masa lalu telah berimplikasi buruk terhadap kawasan Amerika Latin. Keadaan Venezuela pasca kepemimpinan Hugo Chavez. Pasca Hugo Chavez meninggal dunia, yang secara konstitusi posisinya digantikan oleh Wakil Presiden Nicolas Maduro, kondisi perpolitikan Venezuela semakin tidak stabil, yang semakin diperparah dengan terjadinya perebutan dan sengketa pemilu antara kubu Partai Sosialis dengan kubu Partai Demokratis. Status Venezuela sebagai negara pengekspor minyak mentah terbesar di dunia menyebabkan banyak pihak yang ingin terlibat. Permasalahan politik dan ekonomi tersebut mengantarkan Venezuela ke dalam jurang krisis yang semakin diperparah dengan banyaknya kasus kemiskinan dan kelaparan. Selama terjadi perebutan kekuasaan, akses terhadap suplai makanan dan obat-obatan dari perbatasan Kolombia pun dibatasi. Amerika Serikat juga melakukan embargo dengan Venezuela, terutama embargo terhadap minyak bumi. Venezuela juga mengalami kelangkaan mata uang Bolivar. Ada beberapa oknum yang dinilai sengaja membawa mata uang dalam jumlah banyak ke wilayah perbatasan. Sementara itu, jumlah uang di perbatasan semakin banyak sehingga menyebabkan harga-harga melambung tinggi. Dengan demikian, keadaan ekonomi politik Venezuela pasca kepemimpinan Chavez menjadi tidak stabil. Kesimpulan, sebelum Hugo Chavez menjadi presiden, Amerika Serikat melakukan perluasan kebijakan ekonomi neoliberalnya di Amerika Latin, termasuk Venezuela melalui lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund dan World Bank. Revolusi Bolivarian yang diusung Hugo Chavez segera membawa perbaikan-perbaikan bagi kondisi perekonomian, kesehatan, dan pendidikan di Venezuela. Penguasaan sumber ekonomi secara oligarki mulai dihapuskan, kemudian dikembalikan kepada rakyat melalui otoritas negara. Hugo Chavez menasionalisasi aset-aset dan sumber-sumber daya ekonomi dari pemilik modal, kemudian menggunakan aset-aset tersebut untuk membiayai program-program sosial dan publik, terutama masalah kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan publik lainnya. Keberhasilan Presiden Hugo Chavez, baik di dalam maupun di luar negeri, telah membuatnya menjadi figur kebanggaan bagi rakyat Amerika Latin yang mendambakan perubahan. Reformasi ekonomi dan politik yang dilakukan Hugo Chavez dan usaha pemerintahannya dalam mengatasi kemiskinan telah menimbulkan dukungan penuh rakyat terhadap Hugo Chavez. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.